Cuman di apartemen cewek ini sama tetangganya, semua mendadak bau busuk guys. Kira-kira ada apa ya? Serem banget. Jadi cewek ini tuh tinggal sendirian guys. Dan waktu itu tiba-tiba apartemennya diketok sama polisi. Dia bingung dong. Polisi ini nanya, coba kamu kenal gak sama cewek ini? Ini cewek yang tinggal di kawasan apartemen kamu juga dan tapi udah lama hilang. Dan dia bilang gak kenal sama sekali sama foto cewek ini. Ya udah polisi lanjut ke pintu-pintu selanjutnya ditanyain hal yang sama. Dan pas tengah malam dia mandi, kan kalian tahu tuh rambut suka begitu tuh. Pas kelihatan dikit, kok ada kaki orang? Dan tiba-tiba berubah jadi orang tapi nggak kelihatan mukanya guys, serem banget. Dan dia itu kalau minum selalu air ledeng dimasak guys. Dan dia emang ngerasa kayak ada rasa yang aneh di minumannya. Dan malam-malam tiba-tiba dia ngeliat ada sosok cewek yang ada di depan muka dia. Kayak nindihin gitu. Dan besoknya tetangganya tuh diskusi, kalian tuh minumannya bau semua nggak sih? Pas lagi diskusi kayak gitu, tiba-tiba polisi dateng. Asli guys, lanjut part 2. Ketahuan minuman dia sama tetangganya itu mendadak bau busuk. Dan gak lama setelah diskusi, polisi datang ke apartemennya dan ternyata karena polisi ini juga dapat laporan dari warga-warga tentang bau busuk yang muncul dari air. Dicek dah tuh tangki yang adanya letaknya di atas gedung-gedung. Karena tangki itu kan tempat menyalurkan air ke rumah-rumah yang ada kan. Dan ternyata pas dicek tangki itu dan diambil pakai saringan kayak nyaring ikan gini, keluar potongan-potongan kayak lemak, terus kulit. Dan ternyata itu adalah ya bentuk manusia yang udah nggak kebentuk manusia. Ada cewek yang dimasukin ke situ dan bentuknya udah nggak utuh lagi. Dan dialah yang ngedatengin para warga untuk minta dibantuin. Ternyata pembunuhnya adalah suaminya sendiri yang emang tinggal di situ. Kalau kalian pernah dengar tentang Eli Salam, itu sebenarnya mirip kejadiannya sama ini guys, tapi nggak diketahui pembunuhnya siapa. Dan akhirnya cewek ini taubat guys, dia minum dari air galon. Ini alasan kenapa kalian gak boleh main petak umpet sama orang yang baru dikenal. Asli guys, ini serem banget. Jadi sepulang sekolah, anak ini tuh ketemu cowok yang namanya Tom. Dan dia itu akhirnya ngajak main kayak gini, karena kan tadi dia bosen. Sampai akhirnya udah dijemput orang tuanya nih dari sekolah. Dan besoknya dia main sama Tom lagi dan dipergokin sama gurunya. Tapi gurunya santai aja. Tiba-tiba si Tom bilang, main petak umpet yuk, tapi jangan di sini. Ayo buruan ikut gue. Akhirnya dia dipaksa gitu, ditarik. Sampai akhirnya dia ke tempat kayak pabrik lama gitu yang udah gak kepake. Di situ bener-bener sepi, gak ada orang. Awalnya nih cewek gak mau. Tapi akhirnya dia dipaksa kayak gitu dan akhirnya nemuin satu mobil merah. Karena dia gak pernah punya mainan mobil-mobilan, dia jadi suka. Akhirnya ya udah kita main petak umpet. Si Tom di sini bilang, aku yang ngumpet duluan ya, kamu harus cari aku. Di sini dia mulai ketakutan karena dia ngeliat ada yang berbeda dari si Tom ini. Dan pas mereka main petak umpet, serem banget, lanjut part 2. Akhirnya si Tom bilang, ayo kita main petak umpet, tapi kali ini kamu yang cari aku. Akhirnya si Tom cari tempat ngumpet di balik besi-besi kayak gitu. Sampai akhirnya dia nyari dong si Tom di balik besi itu. Pas dia cari, kok kayak nggak ada di mana-mana. Dia udah mulai kesel nih, si Tom tuh sembunyi di mana sih, kok susah banget nyarinya. Sampai akhirnya tiba-tiba gurunya datang. Gurunya tuh panik banget, kenapa dia bisa ada di sini? Dia langsung manggil dong, Tom, guru udah datang, kita harus pulang. Bahkan ibunya si anak ini sampai datang, ayo buruan keluar. Ibunya itu sampai nangis, takut banget anak ini tiba-tiba hilang. Akhirnya dia di rumah dimarahin dan pas malam dia ngimpi. Dia didatengin si Tom yang lagi bersembunyi. Dia marahin ke Tom, kamu tuh kemana sih? Pas si Tom ngebalik, dia itu mukanya udah serem banget dan langsung seketika dia bangun tidur. Dia akhirnya dipindahin ke sekolah lain karena takut kejadian serupa terulang kan. Gak lama kemudian beberapa bulan dia ngeliat berita di sebuah koran. Mayat Tom ditemukan di sebuah pabrik terbengkalai. Bang ojek ini kaget banget, dia dapat orderan makanan dan ternyata yang order itu asli guys, ini serem banget. Jadi dia itu pekerja paruh waktu. Jadi siangnya itu dia kerja di tempat lain, sorenya itu dia jadi driver online yang nganterin makanan dan pas malam dia dapat orderan nih. Pas ditanya teman-temannya, temennya tuh nggak tahu lokasi pastinya itu di mana, tapi dia ikutin maps aja kan dan tiba di suatu tempat. Dia perhatiin ini mana tempatnya sih, mana orangnya, dan pas dia lihat ternyata dia ada di kuburan dong. Dan itu langsung kaget, dia langsung lari dari kuburan itu. Karena emang butuh banget uang, akhirnya ya udah dia lanjutin kerjaannya dong. Dia dapat orderan lagi di tengah malam. Dan kali ini di sebuah apartemen guys, diketok-ketok keluar cewek. Cewek ini bingung siapa yang order, tapi dia lihat lagi, ini persis kok mapnya. Driver ini akhirnya bilang, yaudah saya telepon aja deh nomornya yang order. Dan teleponnya ternyata bunyi di dalam rumah. Tapi suaminya tuh bilang itu bukan handphone gue. Dan ternyata pas mereka cek handphone yang ada di dalam rumahnya itu, asli guys, lanjut part 2, serem banget. Dikira orderan fiktif nih, si abangnya nelpon dong ke handphone yang ada di aplikasi handphonenya.
Dan ternyata bunyi handphonenya di dalam rumah ini. Bener-bener asalnya tuh dari dalam rumah ini. Ceweknya bingung, itu kok kayak ringtone-nya aku kenal ya, tapi itu bukan handphone suaminya. Dan suaminya bilang, iya deh, kayaknya nada dering handphonenya kayak pernah denger, tapi di mana gitu lupa. Dan akhirnya mereka inget nih. Dan suaminya ini akhirnya bilang, itu handphone bapak saya tuh nada deringnya. Si drivernya bilang, ya udah panggilin bapaknya dong, tinggal bayar nih, bereskan urusan. Tapi akhirnya mereka tuh bilang, bapak saya tuh udah meninggal. Bukan makhluk hidup lagi. Langsung si driver ojol ini stres banget karena siapa yang ngorder kalau gitu? Akhirnya karena mereka juga panik, hampir berantem nih kan. Akhirnya ya udah dibayar sama si istrinya dan dia pulang. Dan dari kasus ini si driver ini akhirnya memutuskan untuk gak mau lagi ngambil orderan di tengah malam kayak gitu. Cowok ini lagi asik makan mie ayam sampai dia sadar ternyata yang dia makan itu asli gak sih, parah banget. Jadi anak mudanya namanya Lu, dia itu selalu lembur tiap malam untuk kerjain sesuatu. Sampai akhirnya dia lagi nyari makan nih karena lapar. Dicari restoran yang rame apa ya, ketemu nih kedai mie ayam gitu dan emang rame. Malam besoknya pas dia datang lagi ke situ, ada nenek-nenek yang nyamperin dia dan bilang, jangan masuk ke situ, bahaya. Tapi dia mikir ini kayaknya si ibu gangguan jiwa deh, sampai dia dikejar-kejar gitu kan, kayak lebay gitu, padahal cuma makan mie ayam. Ya udah dia masuk lagi aja makan kayak biasa, lahap. Dia nggak naruh curiga apa-apa nih, sampai akhirnya besoknya pas dia datang lagi, si ibunya tuh bilang, kalau kamu nggak percaya, nih kamu pegang minyak ini dan kamu olesin di dekat mata kamu. Nanti di situ kamu bakal lihat apa yang sebenarnya kamu makan. Sampai akhirnya dia mikir, apa gue kudu coba ya? Akhirnya dia olesin itu di dekat alis. Dan pas dia lihat mie yang dia makan, aduh, guys, lanjut part 2. Nenek-nenek ini bilang, kamu harus ngolesin minyak ini di mata kamu, biar kamu lihat yang kamu makan ini selama ini apa. Awalnya dia ragu, tapi akhirnya dia nyoba nih, dia olesin di sekitaran alis, dan langsung dia nengok ke belakang. Dan di situ semua orang yang makan mie ayam ternyata adalah makhluk yang udah nggak ada nyawanya lagi. Jadi tampaknya tuh kayak zombie semua dan mereka semua dengan santainya lagi makan. Dan pas dia lihat mangkoknya, itu isinya kayak mie tapi campur binatang-binatang, guys. Kalian tahu kan itu binatang apa? Dan pas dia mau keluar, dihalangin sama yang punya restoran. Dan pas dia mau lari kayak gini, yang punya restorannya dia bilang, kamu mau kemana? Kamu belum bayar. Dan karena udah panik, akhirnya si bapak ini cerita. Dia bilang, kamu pakai yang diolesin di mata itu ya? Dia bilang, itu cuma trik saingan kita kok. Itu dipakein di mata kamu, biar kamu itu nggak pengen makan di sini lagi. Dan sampai sekarang dia bingung, yang mana yang bener? Guys, kalian pernah ngeliat nggak sih gambar ini nih? Pasti kalian pernah ada yang lihat ya, yang katanya itu anak ini tuh ngegambar sosok ibunya pakai kapur di jalanan terus tidur di sini, dan katanya itu dia korban perang Irak yang kehilangan ibunya akhirnya. Ini bener gak sih? Cek faktanya yuk. Jadi foto ini tuh sempat ramai banget di Indonesia dan dipost salah satu akun, yaitu Coolvid namanya, dan dia bilang di sini katanya ini anak piatu Irak yang katanya ngegambar ibunya kayak gini dan akhirnya dia kangen, akhirnya dia tidur di sini. Tapi faktanya dilansir dari Tempo, ini adalah karya dari seorang yang bernama Bahare Bisheh. Yang karyanya ini diunggah melalui Flickr di tahun 2012 lalu nih, ada yang gajah, ada yang ikan, ada yang pohon, ada yang ibu tadi juga. Dan si Bahare Bisheh ini bilang ini adalah sepupunya yang berpose tertidur kayak gini di halaman rumahnya. Dan sama sekali tidak ada kisah tragis seperti yang digambarkan di awal tadi terhadap foto-foto yang diambil. Dia bilang ini adalah cuma sebuah karya, jadi semua itu adalah hoax.